निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन निक्कर और टी शर्ट पहन के Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatus Dinda Islamia dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. NIM saya 190631642060. Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan fisik pada pemain futsal. Supaya meningkatkan prestasi dalam olahraga futsal, faktor kondisi fisik menjadi sangat penting. Kondisi fisik yang baik diperlukan oleh atlet dalam setiap cabang olahraga untuk menunjang pelaksanaan teknik dan taktik saat berlatih maupun bertanding. Kondisi fisik yang baik merupakan salah satu cara untuk mencapai prestasi. Mengenai hal ini, menyatakan bahwa kondisi fisik adalah suatu prasyarat yang sangat diperlukan dalam upaya atau usaha meningkatkan prestasi seorang atlet, bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang tidak dapat ditunda atau ditawar lagi. Nah, bahwa setiap usaha meningkatkan kondisi fisik, maka harus mengembangkan semua komponen tersebut. Komponen kondisi fisik meliputi kekuatan, daya tahan ledak, kecepatan, daya lentur, koordinasi, keseimbangan, dan ketepatan. Dalam pemain futsal, kondisi fisik yang dominan adalah daya tahan. Daya ledak otot, daya ledak otot tungkai, kecepatan, kelincahan, dan sebagainya. Daya tahan merupakan kemampuan dan kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan dalam kurun waktu berapa menit. Futsal adalah olahraga pemain sepak bola dengan lapangan dan gawang lebih kecil. Biasanya dimainkan di dalam ruangan besar. Masing-masing tim terdiri atas 5 orang. Pemain yang sangat cepat dan dinamis. Dari segi lapangan yang relatif kecil, hampir tidak ada ruang untuk membuat kesalahan. Futsal adalah olahraga bergu, kolektivitas tinggi, dan mengangkat prestasi. Sejarah futsal. Futsal diciptakan di Montevideo, Uruguay pada 1930 oleh Juan Carlos Cenani saat Piala Dunia digelar di Uruguay. Olahraga baru itu dinamai Futebol de Salão, bahasa Portugis, atau football sala pada Spanyol, yang merupakan sama, yakni sepak bola ruangan yang sekarang lebih terkenal dengan nama futsal. Peraturan futsal harus ada lapangan berbentuk persegi panjang. Panjang garis samping harus lebih besar dari garis gawang. Dari panjang garis gawang. Panjang 25-42 meter dan lebar 15-25 meter. Lapangan ditandai dengan garis berfungsi sebagai pembatas. Dan yang kedua, itu ada gawang. Menyatakan gawang ditetapkan pada bagian tengah dari masing-masing garis. Gawang terdiri dari 2 tiang 7 tegak yang sama dari masing-masing sudut dan dihubungkan dengan pucuk tiang oleh palang. Gawang mendatar dan tiang tersebut berbentuk bulat. Jarak berukuran dalam segi di antaranya. Yang ketiga ada bola. Bola
futsal berbentuk bulat sempurna, terbuat dari kulit atau bahan yang sesuai lainnya. Kelilingnya tidak boleh kurang dari 62 cm dan tidak boleh lebih dari 64 cm. Beratnya tidak kurang dari 400 gram dan tidak lebih dari 440 gram. Pada permulaan pertandingan memiliki tekanan sama dengan 0 sampai 0,4 sampai 0,6 atmosfer 400 sampai 600 cm kubik pada permukaan laut. Yang keempat, jumlah pemain satu pertandingan dinamika oleh dua tim masing-masing terdiri dari 5 pemain. Salah satu di antaranya adalah penjaga gawang. Jumlah pemain bergantian maksimal yang diperkenalkan adalah 7 orang. Komponen kondisi fisik futsal. Kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen yang tidak dapat dipisahkan. Begitu saja, baik peningkatan maupun 8 pemeliharaan, artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan. Komponen kondisi fisik meliputi daya tahan, daya ledak otot tungkai, kekuatan otot tungkai, kecepatan, dan kelincahan. Yang pertama, daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh seseorang atlet dalam mengatasi kelelahan ketika melakukan kerja dan menerima beban dalam waktu yang lama. Seseorang pemain futsal harus memiliki daya tahan yang sangat baik. Tingkatan daya tahan. Untuk mengetahui daya tahan pemain futsal itu bagus atau tidak dengan cara tes VO2 max pada pemain tim futsal. Yang kedua, ada daya ledak otot. Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot tungkai dalam mengatasi tahanan ketika melakukan aktivitas secara cepat dan kuat untuk menghasilkan tenaga maksimal. Pemain futsal harus meningkatkan kemampuan daya ledak otot tungkainya sehingga menjadi lebih baik. Para pemain futsal harus memiliki daya ledak otot tungkai yang baik. Daya ledak otot tungkai merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan dalam pemain futsal. 3. Ada otot tungkai, kekuatan otot tungkai. Yang ketiga, power atau daya ledak adalah kemampuan melakukan gerakan secara eksplosif. Power merupakan perpaduan antara kecepatan dan kekuatan. Para pemain futsal memiliki tingkatan kekuatan otot tungkai yang sudah baik. Kekuatan otot tungkai merupakan salah satu unsur utama dalam memainkan futsal. Kekuatan otot tungkai sangat berpengaruh pada hasil tendangan bola setiap pemain. Dengan kekuatan otot tungkai yang baik, maka hasil tendangan yang dilakukan pemain akan semakin cepat dan akurat, yang tentu saja akan menyulitkan lawan, terutama penjaga gawang. Yang keempat, ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang individu untuk melakukan perpindahan dari satu titik ke titik yang lain melalui gerak-gerakan yang dihasilkan dari kontraksi otot dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kelima, ada kelincahan. Orang yang lincah. 9 adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu yang sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Kelincahan adalah kemampuan merubah arah dengan kecepatan pada waktu bergerak dengan kecepatan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan arah secepat-cepatnya dalam keadaan bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan kondisi fisik.
Dengan kondisi fisik yang baik, berpengaruh terhadap fungsi dan sistem organisasi tubuh. Di antaranya adalah 1. Akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem siklus kerja jantung. Yang kedua, akan ada peningkatan dalam kekuatan atau kelentukan stamina dan komponen kondisi fisik lainnya. Dan yang ketiga, akan ada ekonomi gerak yang lebih baik pada waktu lainnya. Dan yang keempat, akan ada pemilihan yang lebih cepat dalam organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu respon diperlukan. Jadi kesimpulannya di sini, rekomendasi kondisi fisik pemain tim futsal harus ditingkatkan dengan menjalankan program latihan yang teratur dan terencana. Pelatih dapat merancang program latihan untuk meningkatkan fisik para pemain. Para pemain harus disiplin dan konsisten dalam menjalani latihan, sehingga kondisi fisik dapat meningkatkan lebih baik. Sarana lebih dapat dilengkapi untuk menunjang latihan kondisi fisik pemain. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.